Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahana anta maqsudana wa ridaka matlubana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Sohibul Bait, tuan rumah, termasuk orang tua kita juga, bagi kita yang muda-muda di sini, yaitu Kak Mur dan Bang Sandrum. Mudah-mudahan keluarga beliau senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah, senantiasa diberikan ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang kami sayangi, orang tua kami semuanya, adik-adik semuanya, jamaah Majelis Taklim Al-Ukhuwah. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali dapat hadir duduk di taman surga. Rumah Kak Mur hari ini menjadi taman surga. Karena setiap majelis taklim, tempat orang duduk mencari ilmu, tempat orang duduk mengingat Allah dan menyebut Allah, kata Rasulullah, itu adalah taman surga. Jadi hari ini kita hadir di taman surga. Alhamdulillah, meskipun melewati perjuangan, bahkan pengorbanan, tapi nggak sampai penderitaan. Ya Bu, ingatlah, setiap langkah kaki kita dicatat di sisi Allah. Bumi yang kita pijak menjadi saksi. Begitu kita rindu dengan taman surga, begitu kita ingin hadir di taman surga, insya Allah kita semuanya menjadi calon-calon penghuni surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita jamaah Majelis Taklim Al-Ukhuwah senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang cinta kepada Allah dan dicintai Allah, yang rindu dengan Rasulullah dan insya Allah menjadi umat yang senantiasa dirindukan Rasulullah. Maka bukti cinta dan rindu kita kepada Rasulullah dengan memperbanyak sholawat. Dengan sholawat insya Allah hidup kita tambah berkatnya, dan insya Allah kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo semua yang rindu Rasulullah, sallallahu ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika
Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu jemaah rahimakumullah, ketika kita bersolawat, Rasulullah itu jasadnya sudah tidak ada, sudah lama ribuan tahun. Tapi ketika kita bersolawat, ruhnya Rasulullah itu dikembalikan kepada jasadnya dan beliau menjawab salam kita, ya, menjawab salawat kita. Masya Allah, luar biasa, suatu amalan ibadah yang dimana ketika Allah perintahkan sholat, tapi Allah nggak sholat. Begitu maha besarnya Allah, maha kuasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena Allah kita di sini, untuk Allah kita di sini, kepada Allah kita kembali. Puasa, Allah suruh kita berpuasa, tapi Allah tidak berpuasa. Zakat merupakan rukun Islam, Allah suruh kita membayar zakat. Ancamannya besar bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, dan Allah tidak harus membayar zakat. Tapi satu amalan ibadah di mana Allah memerintahkan kepada manusia, bahkan malaikat juga, dan Allah melakukannya juga, terdapat di dalam Quran. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Siapa yang hafal saya kasih uang 100.000. 100.000 nih langsung saya kasih. Ayo, yang hafal. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, yusalluna ala nabi, Allah dan malaikat bersolawat untuk Nabi, bersolawat kepada Nabi. Satu-satu ibadah yang Allah perintahkan, tapi Allah juga melakukan. Selainnya tidak Allah lakukan. Lalu diperintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah engkau, wasallimu, dan sampaikan salammu, alaihi, kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wasallimu taslima. Ayo, siapa yang hafal? Turun. Dan diulang 2 kali, jadi 50.000. Apa? Nah, kali ini harusnya udah populer nih, udah sering ya. Nah, jadi kita bukti cinta rindu kita kepada Allah itu kita menjalankan perintahnya, ya. Dan bukti kita rindu kepada Rasulullah, mengikuti sunnahnya dan memperbanyak salawat. Baiklah ibu-ibu jemaah rahimakumullah, Bu, setiap bulan, ya, alhamdulillah rutinitas kita sudah berada di penghujung untuk periode ini tahun 2024. Ya, ini periode yang terakhir, insya Allah bulan depan di Rumah Riyah terakhir. Insya Allah nanti pembukaan baru di rumah saya, ya kan? Nah, setiap bulan alhamdulillah kalau tidak ada halangan yang terlalu berarti, Kak Mur selalu melangkahkan kakinya menuju Batam, melewati laut, naik kendaraan, harus pergi satu rumah ke rumah yang lain, pergi ke taman-taman surga. Nah, hari ini kita pula melangkahkan kaki di sini, penuh perjuangan. Hujan itu adalah dari Allah, Allah yang turunkan. Makanya ketika hujan turun, ya, itu kalau iman kita rasanya kayak goyang, kita gerutu. Hujannya hujan. Tapi ketika hujan turun tadi pagi saya langsung berdoa, Allahumma ja'al sayyibanna fi'an, atau Allahumma sayyibanna fi'an, jadikanlah hujan ini membawa berkah dan manfaat. Ya, insya Allah. Jangan kita gerutu, karena nggak ada manusia yang bisa turunkan hujan.
Meskipun kalau dan yang memberhentikan hujan walaupun katanya ada pawang-pawang itu semuanya atas izin Allah. Dukun tidak punya kekuatan, pawang pun nggak bisa apa-apa. Semuanya atas izin Allah. Dan alhamdulillah sampai di sini, sampai Bu Ella udah nyampe pertengahan jalan, hujan balik lagi ke Batu Merah, sampai lagi ke sini dan sampai ke sini ini dicatat Bu. Dicatat, nggak ada yang sia-sia. Percayalah, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, malaikat mencatat, nggak ada yang sia-sia. Bahkan ibu keluarkan tadi mantel, ambil duit gitu ya, beli mantel, mungkin beli bensin, mungkin beli di situ haus dalam perjalanan, mungkin beli roti, itu menjadi investasi akhirat. Itu ibu titipkan, ibu simpan, itu disimpan sama Allah, nanti di akhirat nanti Allah kembalikan. Percayalah Bu. Bahkan diganti. Perjuangan ibu menuju ke taman surga ini, jangan ada yang menyesali. Ribut kali sih. Jangan sampai nanti pahalanya hilang. Ya, alam kita tidak menginginkan dan kita tidak mau segala sesuatu yang kita rencanakan itu kan buyar, bubar, bahkan batal kan? Tapi Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha mengetahui setiap segala kondisi itu. Maka kita hanya memohon kepada Allah supaya dilancarkan. Dan alhamdulillah qadarullah siang hari ini kita dapat bertemu duduk bersama di taman surga ini. Ya, jadi perjalanan ibu itu ingat ya, itu nanti akan disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat ibu nanti diberikan kembali, bahkan diganti akan lebih baik daripada itu. Ya, nah jadi jangan ada terus kita kesini pergi yang kemarin pakai uang pribadi kompongnya. Jadi itu semuanya diganti Bu. Ingatlah, berarti ibu beli paket gunanya untuk chattingan, untuk tiktokan, untuk facebookan, yang bukan niatnya syiar, sia-sia begitu saja, hilang begitu saja ya kan. Tapi hari ini ibu beli bensin tadi untuk kesini, itu akan menjadi investasi akhirat. Ibu keluarkan tadi uang beli mantel, nanti ibu akan diselimuti dengan payung-payung dari taman surga, insya Allah Bu. Amin ya robbal alamin. Nah ibu-ibu jamaah rahimakumullah, jadi kita nggak boleh merasa apalagi ada penyesalan ya untuk duduk di taman surga ini. Kenapa? Karena ketika kita duduk di taman surga, di majelis taklim, dimanapun, nanti kita bergiliran, di rumah kita itu akan menjadi taman surga. Kita duduk di majelis taklim manapun, itu keutamaannya satu. Apa pertama keutamaannya? Sebagaimana sabda Rasulullah, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi ketika ibu keluar rumah untuk niat mencari ilmu, kan kita nih untuk belajar. Ya, untuk belajar meskipun tidak dapat 100%, paling enggak separuhnya tuh dapat. Untuk mendapatkan vitamin dan nutrisi keimanan. Karena iman kita ini Bu, yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Fajaddidu bila ilaha illallah. Maka perbaruilah iman kita dengan ucapan la ilaha illallah. Semakin kita dekat kepada Allah, maka hawa nafsu semakin bisa kita tundukkan. Semakin jauh kita dengan Allah, maka yang mengendalikan kita adalah hawa nafsu. Dan innan nafsa la ammaratum bisu. Di dalam Al-Quran dijelaskan hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, kejahatan, kemaksiatan, menjadi orang yang terus dalam gelimangan dosa. Tapi semakin kita hadir di majelis taklim ini Bu, ibu lonjor-lonjorin kaki, sakit lutut, ibu ngantuk-ngantuk. Nih kalau saya lagi ngomong ada yang ngantuk, senggol-senggol tak dengar, kalau gini ingat arwah mu'ote Bu ya. Ingat kan Bu, kalau arwah mu'ote gini seleng ya, kadang kita mulutnya udah tenganga ya, matanya udah gini-gini ya kan. Begitu, tapi itu dapat pahala. Ibu mau paham nggak paham, ibu kakinya lonjor-lonjor kemana, pokoknya tidur aja ibu di dalam majelis ilmu, ibu dapat pahala dan malaikat berdoa memohonkan ampun kepada Allah untuk kita Bu. Itu keutamaan duduk di majelis taklim. Coba ya, jadi salah satunya Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Kenapa? Karena kita rindu dengan taman surga ini, majelis taklim. Berarti kita orang-orang yang kepengen masuk surga.
maka orang yang hadir di majelis taklim ini sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, ini akan mempermudahkan kita jalan ke surga, Bu. Itu hadisnya sahih, hadisnya masyhur. Nah, terus yang kedua, apa keutamaannya? Nah, di dalam hadis juga dijelaskan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Ibu-ibu yang keluar rumah untuk menuntut ilmu itu sama dengan orang yang jihad fi sabilillah. Bu, orang itu kepengen mati dalam keadaan jihad. Jihad itu bukan hanya berperang, angkat senjata, bunuh orang, tembak orang, bukan. Bukan hanya berperang, tapi jihad itu adalah menuntut ilmu keluar rumah, disebut jihad fi sabilillah. Ibu mempertahankan harga diri, itu juga jihad fi sabilillah. Dan ibu tahu apa pahalanya jihad fi sabilillah, Bu? Apa pahalanya jihad? Orang yang mati syahid, jihad fi sabilillah disebut mati syahid. Jadi kalau kita keluar rumah niat yang menuntut ilmu, kita keluar rumah untuk hadir di majelis taklim, tahu-tahunya qadarullah, ajal kita menyebut tak sampai balik ke rumah, kita disebut mati syahid. Dan mati syahid itu ibu tahu pahalanya? Dokhalal jannah bi ghairi hisab. Masuk surga enggak pakai hisab. Kita masuk surga enggak dihisab, Bu, enggak ditanyain lagi, Bu. Jadi masuk surga langsung. Coba. Itu, Bu, salah satunya pahala orang yang hadir di majelis taklim. Dia niat keluar rumah untuk litolabil ilmi fahuwa fi sabilillah, maka dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sedang jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai ibu nanti kembali ke rumah lagi ke Batu Merah, nyampe rumah itu ibu terhitung jihad. Terjadi apa-apa ibu dihitung mati syahid, dan orang mati syahid pahalanya adalah masuk surga tanpa dihisab. Yo, mau mati balik ini? Mau, Bu, masuk surga tanpa dihisab, belum nyampe rumah mati? Mau mati? Belum mau ya. Semoga Allah kasih kita umur panjang, semoga Allah masih beri kesempatan kita untuk memperbanyak lagi amal ibadah kita. Ya, takutnya kalau mati sekarang timbangan kita masih jauh yang berat gitu ya. Amal jahatnya itu naik, sementara yang amal baiknya sedikit, nauzubillah min dzalik, ya, Bu. Nah, itu keutamaan. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, Allah mudahkan kita jalan menuju surga, keutamaan ibu hadir di majelis taklim. Kedua, ibu dicatat sebagai orang yang jihad fi sabilillah. Dan yang ketiga apa? Dijelaskan juga ibu duduk di taman surga. Di majelis taklim ini Allah turunkan ketenangan, ketentraman di dalam hati ini. Ya kan? Hati tentram nggak, Bu? Ada yang galau? Ada yang gelisah? Orang yang ketika kita duduk di sini diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, ya, mendapatkan tausiah seperti ini, itu kita seperti hati kita sedang lagi diberi vitamin, diberikan nutrisi keimanannya kan, Bu? Naik, iman kita sedang naik. Walaupun turun sini kita berantu lagi, ya kan? Keluar dari sini, ya kan gitu ya. Nah, setidaknya itu harus ada nutrisi keimanan kita. Dengan apa? Saling nasihat menasihati, mendengarkan Al-Quran. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati kita pasti menjadi tenang. Jadi kalau ibu lagi galau, obatnya apa? Apa? Baca Al-Quran. Bukannya oh lagi galau, ya udahlah. Lagi galau udah buka karaoke dan itu berjoget udah berantu, makin turun setan, makin keliaran, ya. Jadi kalau lagi galau, baca istighfar, baca Al-Quran. Karena Allah udah jelaskan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah lah hatimu akan menjadi tenang. Gitu ya. Nah, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, mau tahu lagi keutamaannya? Habis ini kita doa nih, habis doa langsung kita makan. Habis makan ngapain? Balik lagi kan? Masa baru nyampe Ngenang udah mau balik, belum lagi hilang capek. Apalagi keutamaannya, Bu? Hadir di majelis ilmu ini, keutamaannya sama seperti ibu sholat sunnah 1000 rakaat. Coba. Tuh, Ratna aja udah sakit pinggang. Baru duduk itu ujian tuh. Bu, setan itu nggak suka. Setan itu nggak suka ngeliat kita kayak gini. Ratna udah gini nih. Itu setannya udah mulai. Dia godain mata kita, godain pinggang kita, lutut kita, kaki kita, telinga kita digodain. Karena setan nggak suka nih kalau ada orang ceramah
yang untuk menaikkan keimanan, dia goda Bu. Iya, orangnya udah sakit punggung, udah gini, atau pinggang udah sakit. Bu, setan itu masuk. Ibu tahu, setan itu mengalir di dalam darah kita loh Bu. Dan tempat bersemayam setan yang paling kuat itu ada 3 tempat. Satu di ujung kuku, maka kuku nggak boleh panjang-panjang Bu. Setan itu tempatnya itu di kuku. Kedua di lubang hidung. Yang ketiga di tengkuk. Ya, nah itu tadi Rana udah gini kan, itu setannya tuh lagi bertengger begini. Belum apa-apa, belum lagi doa Rana udah gini. Itu nggak tahu, itu bisa-bisa 10 setan itu bisa-bisa lebih loh, benar. Karena di dalam hadis dijelaskan, ketika perempuan keluar rumah, itu 70.000 anak setan itu menguntil kita, mengikuti kita, itu udah jelas. Makanya perempuan itu berbahaya. Nah, tapi ibu tujuannya gini kan, hadir di sini, setan galau nih. Aduh, ini orang-orang ini pada khusyuk kali dengerin ceramah. Oh, itu setan ngegodain tuh, beneran. Setan tuh galau, dia nggak mau. Ya, nah jadi kalau udah lagi gini, Ratna gini langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu ya. Oh lagi gini. Aduh rasanya kok gini. Ibu gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Ya, mata ngantuk, mata tepuk mukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Iya Bu, itu setan, gangguan setan. Ya. Nah, jadi ibu jemaah rahimakumullah, ibu sama seperti sholat 1000 rakaat. Ibu sholat tarawih selesai tak? Sampai sholat tarawih selesai? Maksudnya itu habis. Nah, tak ada sholat tarawih yang fadilahnya luar biasa. Sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah, ibu tak rutin, ya kan? Sholat duha, padahal nggak ada kerjaan di rumah, habis masak tidur aja ya kan? Ngerumpi aja, padahal 2 rakaat saja, insya Allah rezeki dimudahkan, rezeki dilapangkan, urusannya dimudahkan, semua hajat kita dikabulkan. Ibu tak mau lakuin. Tahajud yang dijanjikan Allah kalau kita lakukan sepertiga malam, urusan kita dimudahkan. Sholat sunnah yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu sholat tahajud, tak ibu lakukan. Tapi dengan ibu hadir di majelis ilmu, keutamaannya sama dengan ibu sholat sunnah 1000 rakaat. Sebulan sekali aja. Sebulan sekali pun tak mau kita sempatkan. Mohon maaf, saya setiap minggu di sana. Sabtu, minggu, Jumat bahkan kadang. Ya, jangan malas-malas Bu. Terus apalagi keutamaan yang terakhir. Orang yang hadir di majelis ilmu ini keutamaannya sama ibu membesuk, menjenguk 1000 orang sakit. Coba. Nah, jadi orang sakit itu Bu ya, itu di dalam, kalau dalam hadis dikatakan hakul muslimi alal muslimi situn. Hak orang muslim terhadap orang muslim itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kita berjumpa, kita bertemu dengan sesama orang Islam Bu, itu hak kita tuh saling menegur, saling menyapa, minimal kita senyum. At-tabassamu shadaqah. Senyum aja udah jadi sedekah. Ibu tak dapat kasih uang, tak dapat kasih kue, ibu senyum aja. Jadi wajah itu jangan terlalu butek, dalam butek entah apa. Senyum aja, tarik sedikit Bu. Apa sih susahnya, cuman gini doang ketemu. Semales-malesnya gitu aja kalau nggak mau nyapa, ibaratnya gitu. Itu menjadi sedekah. Ibu nak ngasih duit, ibu pun uang kas belum bayar. Misalnya, ibu nak ngasih duit, uang kas aja masih banyak nombor. Ibu senyum aja itu udah jadi sedekah. Ya kan? Nah, ibu nak ngasih lauk lebih, telurnya 3, orang rumah aja nggak kebagian, udah ada roti lebih, ibu senyum aja udah jadi sedekah. Bahkan mengingatkan saudara, mengingatkan orang lain itu juga menjadi sedekah. Nah, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, jadi hak kita sesama muslim, ada orang sakit jenguk, ada orang bersin kecil. Yang bersin bilang alhamdulillah, yang mendengarkan bilang yarhamukillah. Yang dijawab lagi wahdi yahdi wa yuslih balaku. Nah, seperti itu Bu. Dan ada orang yang meninggal, kita ikut berziarah atau ikut ke kuburannya. Itu hak kita ya. Nah, jadi ibu jamaah rahimakumullah, ingatlah setiap amal ibadah kita, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Bu, sebesar biji zarah, semua itu dicatat malaikat Roki senantiasa mencatat yang baik, malaikat atid mencatat yang buruk, nggak ada yang sia-sia Bu.
Ya, jadi ibu-ibu semuanya ingat, yang keluar dari dompet 1.000 insya Allah nanti Allah ganti 100.000. Ya, yang 100.000 nanti Allah kali lipatkan menjadi 200.000. Tak hari ini mungkin besok, tak besok mungkin lusa. Ingat, rezeki itu bukan hanya bentuk materi, Bu. Ibu bahagia itu sudah rezeki. Ya, ibu merasa cukup dengan yang sedikit itu juga adalah rezeki. Banyak orang yang tidak nikmat, rumahnya mewah, hartanya banyak, tapi dia galau, hatinya gelisah, itu dia tidak bisa menikmati. Nah, kita dengan uang yang sedikit, mungkin segala sesuatu yang keterbatasan, tapi kita merasa puas, itu adalah rezeki, Bu. Jadi kepuasan batin itu bagaimana cara kita mensyukuri. Maka syukurkan apa yang kecil, insya Allah nanti Allah akan berikan yang banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau bersyukur atas rezeki yang Allah berikan, Allah akan tambah. Tapi kalau kita kufur ingkar, maka ingatlah inna azabi lasyadid. Azab Allah itu sangat pedih. Baiklah ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Jadi wejangan kita hari ini, ya, nutrisi keimanan kita mudah-mudahan hari ini semakin bertambah, kita semakin gaskan lagi, ya, semakin rindu dengan Allah, kita jalankan perintah Allah, ya. Jangan sampai kita tinggalin, Bu. Kalau kita udah tinggalin Allah, nanti Allah ninggalin kita gimana? Kita berjalan di buminya Allah. Kalau Allah nggak kasih petunjuk, kita hidup dalam kegelapan. Kita berjalan nggak ada petunjuk, nggak ada senter, nggak ada lampu, kita akan tersesat, bahkan kita akan terjatuh, bahkan kita bisa mati, nggak ada orang tahu. Tapi kalau kita ada penuntun jalannya, maka insya Allah kita akan sampai ke tujuan kita. Ya, Bu, Allah yang memberi hidayah. Al-Quran itu sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Maka untuk supaya kita bahagia, selamat di dunia wal akhirah, satu, jangan tinggalkan sholat, kedua, baca Al-Quran, dan ketiga, berbuat baik. Insya Allah kita selamat bahagia di dunia di akhirat, disayang Allah dan dicintai oleh sesama manusia. Ya, Bu, ya, amin ya rabbal alamin. Kita banyak dosa, setiap hari melakukan dosa, tapi jangan lupa, ya, la sawair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, dan tak ada dosa besar kalau kita ucapkan, kita gempur dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Istighfar, Bu, semoga Allah ampunkan dosa kita. Semoga Allah yang Maha Pengampun mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita banyak dosa, setiap hari melakukan dosa. Dosa kepada orang tua, dosa kepada suami, bahkan dosa kepada anak, dosa kepada teman, kepada tetangga. Setiap hari kita melakukan dosa, tapi percayalah Allah Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa kita ketika kita ikhlas meminta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan solihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والصحابة والقرامة والتابعين والتابع التابعين والمجاهدين في سبيل الله والملائكة المقربين شيء لله ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا لأرواحهم من استمعنا هنا بسبب ولأجل وللروح فاطمة بنت بيغا ولغيتو Bila Safara dan seluruhnya almarhum dan almarhumah dari keluarga besar kita semuanya ya, untuk ayah terutama yang baru meninggal, untuk Maute Rusni binti Begam Rusni binti Betang. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa para almarhum, Allah lapangkan kuburannya dan kuburannya menjadi taman-taman surga insyaallah. Dan semasa hidupnya pernah berbuat baik, mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadahnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Summa al-fatihah ala hadhihi niyat, kita huluskan wasilah dengan suratul Fatihah. Semuanya jamaah majelis taklim al-ukhwah dan semuanya keluarga besar kita, Allah senantiasa berikan kita cucuran rahmatnya, kasih sayang Allah, kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai, menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai Rasulullah. Semoga ilmu kita bermanfaat, semoga kita senantiasa didekatkan dengan segala kebaikan, dijauhkan dari segala keburukan, rumah tangga kita menjadi keluarga bahagia, sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita insyaallah saleh dan salihah. Allah berikan kita segala kecukupan dan doa-doa kita, hajat-hajat kita dikabulkan, dan ketika kita wafat, kita meninggal, mudah-mudahan akhir hidup kita husnul khotimah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا وافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتظاهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا مجيب السائلين ويا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خصوصا لأرواح لمن استمعنا هنا بسببه ولأجله لروح فاطمة بنت بدا ولروح بنت بنت سفرة ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران واجعل الجنة مثواهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب. ثبت قلوبنا على دينك على طاعتك على محبتك وعلى محبة رسولك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Baik, sebelum ditutup pertanyaan 50.000. Sebutkan keutamaan hadir di majelis ilmu. Keutamaan hadir di majelis ilmu. 50.000 saya kasih. 1, 2, tunjuk tangan. Ayo Ibu Ana, Ibu Ana, apa saja keutamaan hadir di majelis ilmu dapat uang 50.000? Silakan Bu Ana. Ya, 1, meninggal dalam keadaan jihad. Ada tadi yang saya jelaskan ada berapa? Ada 3. Apalagi? Kalau 1 berarti 20.000. Ayo, apalagi? 1, ya, tercatat seperti orang yang sedang jihad fisabilillah. Terus? Siapa yang mau bantu? Bisa jadi 50-nya dibagi. 50 dibagi, siapa lagi? 1, 50 bagi 2. Apa? Meninggal langsung. Kalau meninggal langsung masuk surga tanpa disab itu pahala orang yang mati syahid. Keutamaan hadir di majelis ilmu tadi tercatat sebagai orang jihad fisabilillah, betul. Siapa lagi? Biar bagi 2, 50.000, 25, 25. Sama dengan datang. Baru disampaikan, jadi nggak ada yang nyantet, ya? Apa Ibu Yuli? Seperti orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Baik, ada lagi? Pahalanya sama seperti menjenguk 1000 orang yang sakit. Sama seperti menjenguk orang 1000 yang sakit. Oke, alhamdulillah. 50.000 bagi 2 ya Bu Ana ya. Karena tadi ya. Sekarang 100.000. Sebutkan tadi Allah bersolawat kepada Rasulullah dan kita juga diperintahkan bersolawat. 100.000.
Nah, tak ada berarti uang saya keluar cuma 50.000. Oke? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini senantiasa diberkahi Allah, ilmu kita bertambah dan kita juga tambah soleh. Amin ya robbal alamin. Duduk sambil kaki berlipat, semoga ilmu didapat bermanfaat. Semua yang baik datangnya dari Allah, salah dan kurang hilaf semuanya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.